Jadikanlah menghafal Al-Quran itu tujuan. Oke, bukan? Tentu untuk mencapai tujuan harus ada pengorbanan. Iya. Tapi ingat, keberhasilan adalah hasil apa yang semua kita korbankan. Siap. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, teman-teman. Sekarang tentang pengalaman terpilih Quran. Oke. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian sebelum dan sesudah tasmid terwujud? Saya. Peserta pertama ya Mas. Oh iya ya, teman-teman. Sesuai. BTW teman-teman, BTW ini dari teman-teman sesuai urutan yang tasbih pertama kali di Pondok Pesantren Nurul Amin ini untuk calon wisudawan terpilih dapat adalah Mas Aldo, kemudian Mas Ferdian dan Mas Ferdian dulu, baru Mas Eli. Dan Insya Allah doakan juga teman-teman, ada teman dari mereka juga satu angkatan juga itu yang bernama Mas Saiful itu akan menyusul teman-teman yang sudah tasmi ini. Ya. Mungkin dari Mas Aldo dulu. Perasaan sebelum dan sesudah. Kalau sebelum tasmi waktu itu saya bingung. Besok ini tasmi gimana, bisa apa enggak gitu saya. Tapi saya ya menyiapkan gitu. Tapi rasa malas itu gitu ya. Malasnya bertumpuk-tumpuk ya banyak lah. Maksudnya karena banyak kepikiran untuk tasmi itu. Enggak kepikiran tasmi. Iya. Ya malasnya ya karena ya malas dah gitu. Oke. Malas mau gitu. Pengennya ini mau murojaah, mau menyiapkan tasmi. Tapi sebenarnya nafsu ini enggak mendukung. Maunya tidur, mau kemana sebelumnya itu. Sangat berat. Terus saya bilang ke orang gimana ya kalau tasmi besok bisa apa enggak, terus dia bilang bisa gitu, bismillah gitu, terus saya ya coba wes gitu. Tapi by the way teman-teman, sebelum di pondok kita ini, sebelum teman-teman santri itu tasmi, jadi sebelum itu ada semak-semakan terlebih dahulu teman-teman. Jadi itu memang program dari akademi kita dalam kurun waktu 2 mingguan. Iya, 15 hari. Setiap harinya teman-teman yang hendak tasmi, apalagi yang sudah 30 juz ini, itu diharuskan, diwajibkan menyemakkan hafalannya sebanyak 7 juz. Iya, satu hari. Satu harinya itu 7 juz dari hafalan yang sudah dihafalkan. Misalnya sekarang hari pertama itu dari juz 1 sampai juz 7, terus hari kedua lanjutnya juz 8 sampai juz 14 dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman, dalam kurun waktu 2 minggu sebelum hari H. Ya. Jadi sebelum hari H kita para santri Pondok Pesantren Nurul Amin ini diharuskan untuk menyemakkan hafalan yang tidak ditasbihkan itu kepada teman-teman kita yang sama-sama santri. Jadi Kak, kalau pertanyaannya ketika semak-semakan itu Mas, apakah ada halangan? Kalau semak-semakan itu ya nggak ada sih, nggak ada halangan. Ya cuma nggak ada yang kurang yang menyemakkan gitu. Mau menyemakkan anaknya nggak bisa gitu. Tapi ya harus janjian dulu sama orang yang menyemakkan gitu. Ya. Kalau perasaan sesudah tasmi. Yang pasti. Oh, yang pasti ya meskipun masih tasmi ya sudah agak gimana gitu hati deg-degan, tapi kalau sudah tasmi pokoknya sudah senang semuanya ya senang sekali ya. Gimana? Berarti ketika prosesi tasmi itu dimulai ada rasa deg-degan juga benar? Ya ada, tapi yang parah deg-degan itu waktu terakhir besoknya waktu anak-anak semuanya ngumpul. Ya, saya membaca juz 30 terakhir itu ya deg-degan itu. Itu deg-degan ya, paling besarnya ya ketika itu biasa, enggak ada. 1 sampai 29 biasa ya santai. Cuma itu aja. Ya memang kalau 30 ya Mas ya.
sudah akhir-akhir aja. Rasanya sudah campur aduk antara sedih Ya juga senang bahagia. gitu. Takut nggak selesai, tapi ya alhamdulillah selesai. Alhamdulillah Ya, selesai. Ya, Selesai. karena dijalanin saja. Ya jalanin. Kerja saja gitu. Iya. Alhamdulillah. Kalau Mas Ferdian, Pak, wisudawan kedua, peserta tasbih kedua, sebelum tasbih gimana sampai perasaannya? Tertekan Mas. Masa tertekan Mas? Iya Mas. Gak percaya sampai kalau kelihatannya yang santai saja biasanya. Lelaki tidak bercerita mungkin. Iya juga ya. Pria Laki tidak bercerita Iya. tapi dipendam sendiri. Iya. Oke. Tapi Namanya ojo bunuh diri. Iya, tapi berarti tertekannya karena apa? Ya pusing Mas. Ngiri Quran. Iya, iya. Quran Ini bisa lancar Pak. iso lancar bonda. Oke. Pong. Itu mendekati hampir-hampir tasbihnya atau sudah jauh-jauh dari? Tengah-tengah. Oh, ketika tengah-tengah. Oke. Ketika tengah-tengah Anda mau tasbihnya itu sudah mulai tertekan gitu ya. Ini lancar apa Anda? Terus menghadapinya sampai gimana? Ya dilakoni. Dilakoni saja Dilakoni, Mas. Ya. Mau sepening apapun, mau sepusing apapun, wis terjalan aja gitu aja. Kalau ketika prosesi, ketika hari H, Ketika tasbih sampai tasbih dimulai, Iya. apa yang sampai rasakan ketika itu? Apakah deg-degan juga kayak Mas? Ya sama awal-awal. Untuk awal. Awal-awal. Untuk awal. Berarti awal-awal masih deg-degan. Banget dah. Ya karena 3 juz itu bagaimana? Iya. Untuk awal-awal deg-degan tapi sudah berjalannya lanjut juz 2, 3, 4 Iya. mulai santai. Santai terus. Santai terus sampai juz 20. Berarti kebalikannya dari Mas Aldo sampai ketika kalau Mas Aldo dari awal santai aja, di juz 30 baru deg-degan. Kalau sampai dari awal dulu deg-degan, ketika sudah berlanjut sampai juz 30 santai aja. Alhamdulillahnya Selesai. Alhamdulillah. Pusing tapi salah nih 2 Mas. Salah 2. Satu Quran Mas salah 2 Mas. Subhanallah. Iki malah gak salah blas. Subhanallah ya. Iya. Ya itu itu ketika prosesi. Kalau sesudahnya perasaan Mas Ferdian ketika sesudah Tasbih. sesudah tasbih Ya. balikin nasilah dan Senang Mas. Warhamna anta maulana fansurna dan qawmil itu kafirin. gimana Mas? Ya senang. Seneng banget ya. Senang. Lega gitu Mas ya. Apa yang pikirkan selama ini akhirnya Merasa tidak punya dosa. Oh, Nabi. Nabi kalah. Aduh. Tapi memang seperti itu yang dirasakan. Ya, bayangkan 30 juz teman-teman, 30 juz satu kali dudukan, ketika selesai ya wajar saja kita merasa tidak punya dosa. Ya karena yang seperti itu ya 30 juz kita membaca itu wis pahala semua isinya kan ya. Dan Amin. semua isinya baik. Itu kalau Mas Ferdian. Kalau Mas Eri gimana? Sebelum, ketika melaksanakannya, dan sesudah, apa perasaan Mas Eri ketika itu? Sebelum pusing Mas. Kenapa kok pusing? Apakah karena melihat Mas Abdul dan Mas Ferdian lancar-lancar atau gimana? Salah satu. Salah satunya itu. Salah satu terus Salah satu. saya kan pasiku belum lancar Mas. Oke. Masih belum lancar tapi ngejar. Oke. Kan saya tes itu Januari akhir. Oke. Kalau masuk Februari itu sudah banyak acara, jadi nanti repot ini repot itu malah gak bisa disemakkan nanti. Terus gimana? Capaian mengatasi kebimbangan itu, kegalauan itu gimana? Ya terus Mas Fight. Ayo demi apa? Demi lega ini. salah satunya itu cari yang nyemak itu. Itu salah satu Susah. Kesusahannya ketika ini. Oke. Itu sebelumnya. Sebelum. Agak pusing juga Mas ya. Pusing. Pusing. Bukan agak. Sangat pusing Mas ya. Sangat pusing. Nah, kalau ketika hari H Mas. Kalau hari H ya deg-degan. Kalau
Aldo kan anu Mas, akhir. Mas Ferdian awal. Lah aku semuanya. Pokok kepala sama ekor, juz 1 sama juz 30, itu deg-degan semuanya Mas. Kalau di pertengahan Mas? Enggak, santai, santai. Santai saja ya. Tapi kalau awal sama akhir deg-degan semua. Deg-degan. Jadi perpaduan antara Mas Ferdian sama Mas Aldo. Baik. Itu kalau ketika proses itu. Tapi lancar saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Apa yang dikhawatirkan alhamdulillah lancar. Yang dipusingi ada hasilnya. Iya, alhamdulillahnya ada hasilnya. Hasil Qurannya terlihat jelas ya, hilalnya terlihat jelas. Hilal. Kalau sesudah perasaannya sesudah tasmi itu? Ya lega, sangat lega. Sangat lega karena ya tadi ini banyak berawal dari apa yang sebelumnya dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan ini bisa apa tidak, ternyata bisa melakukan ini. Pesimis sebelumnya. Oke. Di sini Pak. Kalau ditanyakan perasaan orang tua kalian semua sebelum dan setelah, mungkin sebelumnya ada doa untuk kalian atau gimana? Mungkin ada? Ya kalau saya ya itu mulai pertengahan itu ya jauh-jauh masih jauh-jauh ya dibilangin ya semangat itu. Orang tua kalau setelah nelpon ke saya itu bilangnya nggak panjang-panjang, cuma ya wes sing pondok sing pateng gitu aja. Oke. Pateng wes gak bilang apa yang pokok sing pateng kan, pateng ya semangat itu dalam segala hal gitu, nggak panjang-panjang ya gitu aja. Jadi saya ya pokok semangat gitu wes. Kalau sesudah kan orang tua kan pusing. Enggak sih. Itu ya, saya ya itu. Termasuk ujian. Itu meskipun saya setelah tasmi selesai ya sudah nggak ada tasmi lagi. Iya. Orang tua tapi nggak kesini. Saya ya penting tapi kan setelah resmi Mas Aldo pulang. Ya pulang. Tapi ketika pulang itu Mas, bagaimana perasaan orang tua mendengar kabar Mas Aldo selesai? Ya gimana ya, sih gitu. Apakah nangis Mas? Enggak nangis. Iya. Ya, orang tua saya enggak bangga. Pasti bangga ya orang tua. Pasti bangga meskipun tidak dikatain enggak bilang kayak gimana, mesti bangga. Saya sebagai anak ya meskipun orang tua saya enggak tidak ya kayak orang lain, maksudnya tahu lah, paham kayak gini orang tua. Kata-kata. Ya. Kalau Mas Ferdian sebelum itu apakah orang tua ada pesan-pesan? Sepodo ae Mas. Sama saja. Cukup semangat. Cukup semangat. Ya memang ada Mas memang semangat ini yang terpenting. Iya. Semangat ini yang terpenting teman-teman. Dalam segala hal. Jangan sampai putus semangat ya. Karena semangat itu kunci dari semua permasalahan ketika menghafal Al-Qur'an. Kalau sesudahnya Mas, kan kalau Mas Ferdian sama Mas Eri kan rumahnya kan orang tua kesini. Bagaimana ketika sudah minal jinnah diwada terus antara orang sunnah al-Qur'an bisa tertolong asing. Bagaimana? Ya. Mas Ferdian. Ya senang Mas. Pesan banget. Kita lihat dari wajahnya itu. Lihat. Ada ketika di belum sebenarnya. Kalau boleh tahu. Apakah ketika salaman itu ada sepucuk kata-kata ya pastinya, tapi tanpa pengungkapan pasti sudah bangga banget aja. Kalau Mas Eri ini Mas Eri kayak ada momen-momen nih. Iya. Bagaimana? Sebelum saya ingin tahu sebelumnya. Biasanya sebelumnya kan sebelumnya sering telepon Mas aku. Okay. Ya telepon kan apa ini? Sambat. Enggak. Apa? Ya bawa ini Oke. buat nih ingkung. Terus Ya Bu tungakno Mas Eri tungakno Mas. Yo ngono Mas Bu wis. Yo mesti nak ngono. Kalau ketika selesai itu Mas nggak tahu orang tua mau datang Mas. Oke. Belum tahu kan jauh-jauh hari sebelum semak-semakan. Oke. Tapi aku sudah hampir selesai Quran ini. Nek ikut kataman pasti sudah juz 30 surat-surat pendek Ya. Al-Kafirun. Iku mesti Mas.
terharu Mas, kataman di luar Iya sih. mesti rasane kok ya Allah kesok aku kok ngene, mesti Eri kok ngono, Oke. ibuku iki mesti seneng ngono. Lah iku pas tes Mas, ya aduha wis, aduha ke atas, Bawah. aduha ke bawah, Ke atas terus mau tasbih lagi kamu. ya ke bawah, aduha ke bawah, anu ada mobil, Oke. nggak tahu mobilnya siapa Mas, ya anu Kira itu peraturan. ya agak piye ngono Mas, terenyuh, terharu, tapi ternyata bukan. Oh ya wis lah. Di prank ternyata. Terus anu sudah selesai semuanya, bayi jauh, terus pas salaman itu anu tiba-tiba ayah anu Ayah sama ayah ayah. ayah Nah, itu ketika itu masuk apakah masjid langsung dirangkul, dirangkul, seketika langsung nangis, nggak tahu apakah ada kalimat-kalimat dari beliau yang anu terima kasih matur nuwun nak ini, terus salaman Saya terharu, sangat terharu. isin Mas Menyentuh dulu hati. arah-arah Mas tuwek nangis. Ya, tapi kan Nggak apa-apa. ada, Yang penting nggak perasaan yang mungkin menurut orang lain agak aneh, tapi itu tidak semua orang bisa melakukan perasaan ketika itu. bisa seperti itu. Terus selesai salaman ayah sujud masjid itu mimbar depan mimbar. Jadi perasaannya pasti senang banget. Ya ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang masuki pertanyaan terakhir dulu Mas. Ya. Sekarang pastinya kan mas-mas semua sudah sudah pengalaman 7 tahun menghafal Al-Quran, baru bisa khatam, dan itu pasti banyak lika-liku yang sudah dijalani, yang sudah dilalui. Nah, pastinya teman-teman di sana yang sedang berjuang saat ini, yang masih ingin memulai menghafalkan Al-Quran, pastinya kan membutuhkan pesan atau motivasi dari teman-teman yang sudah melalui apa yang mereka inginkan saat ini. Bagaimana pesan dan motivasi, mungkin kalau ada pesan dan motivasi dari mas-mas semua kepada teman-teman di sana yang masih sekarang dalam proses menghafalkan Al-Quran, ingin seperti panjenengan semua, dan motivasinya apa? Dari peserta awal dulu, wisudawan pertama. Pesannya, pesan dan Ya, motivasinya. pesan untuk santri-santri, Ya, santriwan, santriwati. yang menghafalkan. Santriwati semuanya Kan santriwan, santriwati semua ya. Ya. Kan ini umum, bukan ya, nggak santriwan aja. Ya, pokoknya santriwan, santriwati semuanya orang yang menghafal. Pesan saya ya semangat meskipun ya semangat berjuang meskipun ada halangan apapun gitu. Ya, terus apalagi tetap jalani apapun yang kamu lakukan itu, meskipun beratnya kayak apa, meskipun ada halangan kayak apa, ya. Meskipun ada cobaan gimana itu tetap jalani. Ya harus sabar, yang terutama sabar, harus sabar dijalani. Ya mestinya kita mikir kan, kalau mikir itu ya harus butuh positif juga, ya positif ya kayak gitu. Terus motivasinya untuk para santri tetap menghafal meskipun cobaannya kayak jalani. Ya jalani, tetap semangat, tetap jalani meskipun ada halangan apapun. Insya Allah di balik kesusahan itu ada kemudahan. Ya. Itu pesan dan motivasi dari wisudawan pertama kita ini Mas. Dan tetap sabar yang terutama, sabar. Itu pasti. Jadi tetap sabar itu pasti. Kalau Mas Ferdian, Langsung Mas ya. ya pesan dan motivasinya. Pesan nih. Pesan. Semangat. Terus selain itu, Semangat, jangan putus asa lah. ya. Itu saja Pak ya. Iya. Semangat tanpa putus asa dari Mas Ferdian untuk teman-teman semua. Kalau Mas Ferdi sedang memikirkan, pesan-pesan oke.
harus ya semangat mas. Oh, iya. Ya, Semua intinya semangat. Mas Aldo wis mewakilkan perkataan kita semua. ya. Semangat. Nah, kita harus semangat. Terus jangan putus asa. Ya yang pasti sabar itu. Iya. Sabar sing utama. Kan mesti sabar dan semangat. Sabar itu pasti. Tapi Sabar itu pasti. gak semangat terus aja putus asa. Sabar itu berat tapi janji Allah pasti tepat. Tes malam Yo. ini. Terus diwakilkan Mas Aldo mau. Ya, ya, ya. Aku terakhir yang terakhir. Apa? Jadikanlah menghafal Al-Quran itu tujuan. Oke, bukan? Tentu untuk mencapai tujuan harus ada pengorbanan. Ya, ya. Tapi ingat, keberhasilan adalah hasil apa yang semua kita korbankan. Siap, baik. Itu adalah pesan dan motivasi dari Mas. Apakah ada tambahan? Wis, apa sudah cukup? Jangan putus asa, Iya sudah. karena rahmat Allah itu unlimited. Ya, 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 ya. Sangat cocok ya. Kalau Mas Ucu mau menambahkan Apa? apa masih sama saja. Sebentar. Apa Mas? Jangan berleha-leha. Oke. Nah, jadi kita sebagai santri harus semangat. Maksudnya semangat itu ya semuanya yang ada di depan ini, depan mata dijalani. Meskipun itu ada apa, ada tembok, ada jurang, ada sungai, itu jalani semua. Nah, setelah itu kita akan mendapat nikmat, mendapat keberhasilan. Mungkin di lain hari apa kapan akan terjadi. Siap. Oke, teman-teman, itu adalah pesan dan motivasi dari para wisatawan kita, yang intinya kita itu ketika motivasi dan pesannya adalah tetap semangat Ya, dan nomor satu. tidak putus asa, terus bersabar karena dibalik apa-apa yang mulia pasti ada pengorbanan yang harus dilakukan. Itu Mas ya, Ya. dari pesan dan motivasi pada podcast malam hari ini. Baik, terima kasih teman-teman dari Mas Wisudawan ini Sama-sama. sudah berkenan mau Menghadiri. memberikan ilmunya kepada kita semua, kepada teman-teman yang sedang menghafalkan di sana, yang masih mau mulai menghafalkan. Insya Allah penuh dengan inspirasi dan manfaatnya Mas. Penuh. Mohon doanya juga untuk kami semua yang sedang Ya, amin, dalam amin, proses menghafal ini, Amin. diberikan kelancaran dan Amin. bisa Amin. mencapai apa yang sudah dicapai oleh Ya, Mas. amin, amin. Baik, itulah teman-teman podcast pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan oleh teman-teman semua, mas-mas wisudawan semua ini bermanfaat untuk kita dan bisa dipetik untuk menjadikan motivasi dalam menghafalkan Al-Quran. Amin, amin. Baik teman-teman, mari kita tutup podcast pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup podcast pada malam hari ini, izinkan saya memberikan sedikit informasi bahwasanya ada info penting untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin bergabung dengan Pondok Pesantren Nurul Amin Unisari, di mana di Pondok Pesantren Nurul Amin kita ini adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Mungkin ada yang ingin bergabung dengan kami bersama-sama menghafalkan Al-Quran bersama. Pendaftaran santri baru dan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2025 sampai 2026 sudah dibuka mulai bulan Februari kemarin 2025. Jadi untuk lokasi pendaftaran ada di kantor induk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Amin Unisari, buka setiap Senin sampai Sabtu dari pukul 8 sampai pukul 4 WIB. Dan untuk lokasinya mungkin bisa melihat di Google Maps. Kalian semua teman-teman ketik Pondok Pesantren Nurul Amin Unisari, insya Allah di sana sudah ada, insya Allah sudah diharapkan di Pondok Pesantren kita ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi nomor kontak yang tersedia atau datang langsung ke Pondok Pesantren kita di Jalan Sukartio nomor 43 Padomasan, Jombang, Banten. Yuk jadi bagian dari generasi Quran
yang berprestasi dan berakhlak mulia. Baik teman-teman, itu adalah info penting yang kami sampaikan. Mungkin ini adalah penutup dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata dari kami semua, dari mas-mas wisudawan semua, dari saya terutama, jika ada perbuatan dan perkataan yang kurang mengenakan di hati teman-teman semua, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Baik teman-teman, semoga apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.